Mungkin kalau dicek ya, saya salah satu advokat yang paling banyak menangani perkara penghinaan kepada presiden. Dari zaman Ibu Megawati dulu. Itu ada pengamen yang membakar foto Ibu Mega, atau komisi ketemu di sini. Iya betul-betul. Pasal-pasal yang kabarnya di pasal 258 ayat 2, ini kerja jurnalis kan pakai investigasi suka bawa candid kamera. Nah, kemudian itu kan akhirnya disebarkan untuk pemberitaan. Ini bisa kena pasal ini nggak Bang? Apa tuh? Pasal 258. Ya menyadap apa sih? Sebentar. Itu kan penyadapan. Penyadapan. Tapi untuk kerja-kerja jurnalis? Misalnya kayak jurnalis investigatif gitu maksudnya, Mas Rizky ya? Ya. Saya nggak ngerti ini ya, nggak semua bisa saya jelaskan. Tapi namanya penyadapan segala macam ini tadi acuannya itu lagi. Acuannya 3 pasal awal. 3 pasal itu. Ini kan kita bicara ratusan pasal, Bos. Yes, ya kan ya. Jadi ketua komisi 3 aja nggak bisa jelaskan semua satu persatu, Bos. Tapi kami waktu itu masukkan 3 pasal itu sebagai penjaganya gitu, pasal pengamannya gitu. Kalau kemudian untuk investigasi, bukan untuk membuat keonaran, kegaduhan dan lain sebagainya, investigasi memberi informasi kepada masyarakat sebagai, apalagi kan jurnalis itu kan dia kerja kan dia ada kode etik, ada standarisasi, kan ada, saya kan teman-teman kan ada yang sering ini tes kompetensi itu, uji kompetensi segala macam, standarisasi, ya kan ada standarisasi kerjanya segala macam, ya nggak bisa kena pasal ini, gitu loh. Jadi inilah menjadi pengaman teman-teman. Jadi kalau standarisasi segala macam itu senjata kita ketika amit-amit ya dikenakan pasal ini. Oh, saya jurnalis, ya kan ya, ini memang untuk kepentingan bukan pribadi. Ya kan ya, bukan kepentingan untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan saya jurnalis yang terakreditasi, ada kartu saya, ada media saya, ini segala macam. Jadi KUHP baru ini tidak mengerdilkan pekerjaan jurnalis ya? Oh ya pasti. Baik. KUHP baru ini kan juga mengatur sejumlah pidana khusus dari mulai pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, kemudian juga pencucian uang hingga narkotika. Ini kan sebelumnya diatur di undang-undang sektoral sendiri, Pak. Nah, ini urgensinya memasukkan pidana khusus ke KUHP seperti apa? Kemudian apakah ini nanti juga banyak yang khawatir ini akan ada tumpang tindih? Kalau tumpang tindih nggak mungkin, kan kita ada harmonisasi juga ya. Harmonisasi itu pasti memang ada pasal-pasal yang diatur di KUHP dan jauh lebih banyak pasal yang diatur di undang-undang sektoral. Ya pasti, ya nggak ada masalah. Jadi kan undang-undang itu kan nggak mungkin satu pidana perbuatan pidana diatur di 2 undang-undang. Tumpang tindih nggak mungkin. Sekarang metode kerjanya udah jelas di MD3 ya, Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang itu kan mulai dari bikin draft, naskah akademik, RUU, lalu harmonisasi di Balek, kemudian ke AKD, panjang sekali. Tapi pasal-pasal yang dianggap kontroversi udah ya kita bahas ya. Udah kita bahas. Bisa dijelaskan juga udah sama Abang gitu ya. Sekarang kita mau ngomongin soal pasal kontroversial dalam KUHP nih. KUHP nggak ada. Malah nggak ada ya? Coba. Tapi ada beberapa yang teman-teman saya satu-satu kampus gitu. Banyak yang praktisi hukum. Banyak yang beberapa tuh menyoroti soal kewenangan dari polisi ini kan jadi penyidik utama. Kemudian juga banyak yang menganggap kalau penyidik PNS ini seperti dikardelkan. Nah, kewenangannya dari polisi ini dan juga jaksa jadi sangat besar. Gimana nih Pak tanggapannya? Enggak lah, itu nggak mungkin. Jadi gini, belum baca juga mungkin. Jadi, ya kan ya, konstitusi kita, coba. Konstitusi buka, ya kan? 30 ayat 4 kalau nggak salah. Penegak hukum itu siapa? Ya kan? Penegak hukum itu Polri. Menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Bertanggung jawab dalam sektor keamanan. Yang disebut dalam konstitusi kita, konstitusi itu kan yang pasal ini 30 ayat 4 ini produk amandemen kan ya, produk reformasi. Ya kan ya?
amanat reformasi dan amanat konstitusi sekaligus kita mengatakan penegak hukum itu siapa? Polisi. Kalau di konstitusi malah nggak disebut penyidik lain, Pak. Oh iya. OJK nggak disebut. Jadi yang penyidik PNS-nya nggak ada. Belakangan nanti ya munculnya. Nggak, iya. Iya kan, nggak disebut, Pak. Kalau kita ini ke konstitusi, tapi dinamika ada, ya kan ya. Kalau di KUHP lama, di KUHP lama cuma ada PPNS dengan polisi. Di KUHP lama, di KUHP lama. Penyidik tertentu kan dia bukan PNS, bukan polisi. Ya. Nggak ada juga kayak OJK itu kan bukan PNS, ya kan ya. Nggak ada juga loh, Pak. Ya kan, kok kenapa sekarang KUHP yang diserang, KUHP baru yang diserang? Lu nggak salahin KUHP lama, nggak salahin konstitusi. Ya kan, kok diperbesar? Memang kewenangan polisi besar. Memang harus besar, Pak. Tanggung jawabnya menegakkan hukum, menjaga keamanan. Kalau toh ada penyidik-penyidik lain sesuai persoalan hukum dan tingkat kesulitan teknisnya, ada misalnya di bea cukai apa segala macam, ya kan kita buka tetap, tapi berkoordinasi. Korwasnya di kepolisian. Iya dong, penegakan hukumnya tanggung jawab konstitusional dia kok. Bukannya memperbesar, justru ini kita justru memperkecil. Kalau kita acuannya adalah de facto seolah-olah memperkecil, tapi enggak juga. Tapi kita pengen semua on the track sesuai dengan relnya. Boleh. Ya kan ya. Ada penyidik lain, tapi memang polisi. Dan penyidik utama itu bukan produk bahasa kami. Bukan produk bahasa Komisi 3 dan pemerintah. Itu produk MK bahasa itu. Uji materi MK mengatakan penyidik utamanya polisi. Iya kan? Nah kita ini kalau merumuskan undang-undang, ya kita rujukannya macam-macam, diantaranya itu juga gitu loh. Jadi nggak ada, mau dari mana, ini memang kayak begitu, sudah seharusnya. Kita ini diferensiasi fungsional. Polisi kita maksimalkan fungsinya, jaksa sebagai penyidik utama, jaksa penuntut tunggal, hakim yang memutus perkara. Nah inilah perannya masing-masing dimaksimalkan dalam KUHP baru. Lagi gini, Bos, ya. Kalau kita bicara KUHP, ya, KUHP itu adalah satu aturan yang mengatur interaksi antara negara dengan warga negara. Ya kan, di unsur negara ini ada polisi, hakim, jaksa, ya sampai ke pemasyarakatan. Di sini ada warga negara, ada orang bermasalah dengan hukum didampingi advokat. Selama ini situasinya begini. Iya dong, dan KUHP lama, ya kan, orang bermasalah dengan hukum, sudah dia buta hukum, miskin, lemah secara struktural, ya kan, dia berhadapan negara yang superpower, aparatus negara punya lembaga penahanan, punya petugas, punya segala macam. Ya, susah ketika berinteraksi itu dalam undang KUHP yang lama. Nggak bisa didampingi advokat. Itu sering kejadian. Waktu advokat dampingin nggak bisa ngomong, nggak bisa berekspresi, nggak bisa, hanya tugasnya duduk diam dengar, catat. Ya habislah. Orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, orang yang salahnya kecil, gradasi hukumannya jadi berat. Iya kan? Dengan KUHP yang lama. Nah, kami ingin membuat situasi yang lebih memberdayakan warga negara. Kami nggak tertarik memindahkan kewenangan antar aparat negara tadi, hakim, polisi, jaksa, atau para penyidik PPNS. Itu urusan mereka, istilahnya gitu kan ya. Yang penting warga negaranya diperkuat. Caranya gimana? Perkuat advokat. Kan yang mendampingi warga negara bermasalah dengan hukum advokat. Nah itu. Nah kalau orang yang paham hukum pidana dan terlibat dalam proses dengan hukum pidana, pasti paham bagaimana cari jalan keluar mengatasi permasalahan hukum. Masalah hukum selama ini kan kayak begitu, karena nggak imbang. Orang ketika dapat masalah hukum, udah stres duluan, Pak. Udah beberapa surat panggilan tuh udah lemes, sudah mati rasa. Karena tahu dia akan nggak berdaya. Tapi dengan sekarang, dia didampingi advokat, dipanggil sebagai saksi, dulu nggak bisa, Pak. Jadi didampingi advokat. Sekarang bisa. Belum saksi aja udah bisa didampingi advokat. Nah, dengan KUHP baru ini,
respon dari teman-teman advokat gimana Bang? Ya Anda lihat aja, 100% organisasi advokat menerima kuhab baru. 100%. Iya, saya juga yakin. ditambahin hak imunitas juga. Lain hal. Satu, pertama, apa namanya, bisa mendampingi sejak awal. Jadi gini, Bos. Misalnya dalam kasus makar nih, atau kasus 10 orang ketangkap nih, tuduhan politik lah. Yeah. Diperiksa di ruangan yang berbeda nih, 10 orang nih. 10 orang ini berstatus sebagai saksi, ya tersangka. Ya kan? Saksi satu sama lain, ya juga berstatus sebagai tersangka. Dalam 2 minggu pertama pemeriksaan dipanggil sebagai saksi dulu semuanya. Sebagai saksi nggak boleh dong didampingi pengacara. Yeah. Oh Pak, dia kan tersangka, ya tapi ini pemeriksaan sebagai saksi. Pengacara pakai jas, pakai dasi, cuma nunggu di ruang tamu bawah. Ya kan? Di atas digojlok, Mas. Udah, ngaku aja. Itu si Ali di sebelah udah ngaku, kamu yang mimpin rapatnya. Kamu ini kan. Udah ngaku aja, kasihan si Ali sakit tuh kalau ini segala macam. Injek kakinya aja nih ya. Ya kan? Ada juga dengan injekan. Tapi yang paling halus kan dengan kayak begitu. Dengan teknik penjebakan, pertanyaan menjerat, menggiringan, intimidasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, segala macam. Nggak ada saksi, Pak. Cuma dia di ruangan yang lebih dingin dari ini dengan para penyidik. Ya kan? Dalam waktu seminggu terbangun konstruksi perkaranya sesuai keinginan penyidik. Ya kan? Udah selesai konstruksi perkaranya, baru dipanggil sebagai tersangka. Dampingi dong pengacara, advokat. Advokat walaupun mendampingi cuma bisa bisik-bisik dengan kliennya. Nggak bisa argumentasi. Gini. Oh nggak bisa Pak, nggak boleh begitu advokat. Pak, Bapak, saya keluarkan. Bapak, tugas Bapak hanya mendampingi, mencatat. Kalau konstruksi perkara yang sudah ada, ya kan ya. Jadi dia ngomong, ini pemeriksaannya sekarang sebagai tersangka ya. Tetap sama kan dengan pemeriksaan yang kemarin hasilnya. Digongin aja. Jadilah konstruksinya sesuai dengan keinginan penyidik. Udah nggak bisa lagi. Itu pengakuan kamu sendiri loh waktu di hakim, kamu yang ngaku ini segala macam ini, walaupun tidak sesuai dengan faktanya. Nah ini yang terjadi selama ini, macam-macam, bukan hanya di misalnya makar, di tindak pidana korupsi, di mana segala macam kayak begini, gitu loh. Kalau lebih berat loh, kamu kalau nggak ngaku sebab yang lain ngaku begini, nah, kamu ambil ya, kalau tidak misalnya DPRD. Yang lain udah pada ngaku bahwa semua ngambil. Kalau kamu nggak ngaku, kamu lebih berat. Dengan walaupun misalnya nih posisi anggota DPR di latar belakang pendidikan yang belum tentu bagus segala macam. Oh yaudahlah, lebih baik ngaku. Nah itu yang terjadi, under pressure. Nah makanya kita perkuat advokat. Advokat ini bisa mendampingi. Anda bayangkan sekarang Pak, sebagai sejak pemberi keterangan mendampingi. Dan ketika mendampingi boleh berargumentasi, Bos. Boleh nyela omongan, boleh menyampaikan keberatan. Dan keberatan itu harus dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan. Anda bayangkan situasinya, advokat nggak dikasih kewenangan aja, aktif, apalagi kalau dikasih. Anda bayangkan, orang baru meriksa satu pertanyaan, sabar Pak, ini nggak bisa ini Pak. Kayak begitu situasinya. Nah, bagaimana dia bisa menekan si terperiksa ini? Tambah lagi ada CCTV, keharusan adanya kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan. Iya kan? Tambah lagi ada pasal yang mengatur bahwa setiap penyelidik yang melakukan pelanggaran akan bisa dikenakan sanksi etik, administrasi, dan pidana. Anda bayangkan Pak, kalau selama ini, kalau terbukti misalnya akhirnya tersangkanya bebas, itu paling waduh hanya prestis saja. Wah ini ternyata penyidikannya nggak benar gitu kan. Kalau sekarang bahaya Pak, bagi si penyidik Pak. Bisa dibalikin. Waktu itu berarti ada pelanggaran. Nggak ada kekebalan, nggak ada imunitas. Ini advokatnya dapat imunitas, penyidiknya kehilangan imunitas. Kalau sekarang ini. Iya kan? Karena dia bisa kenakan pidana. Advokat aja kan dapat imunitas. Di KUHP yang baru kan? Penyidiknya kehilangan imunitas. Maka dia harus lebih hati-hati. Nggak bisa lagi, karena misalnya kepentingan
dir sersenya, dia maksain anak buahnya begini. Wah, bos yang punya kepentingan, nanti gue yang kena. Dia harus sangat hati-hati. Oke. Nah, inilah KUHP baru. Ya, ini